Selamat malam pemirsa, kita jumpa kembali dalam forum Today's Dialogue. Terorisme menjadi momok yang menakutkan saat ini, apalagi terorisme dibungkus dengan mengatasnamakan agama. Padahal agama apapun termasuk Islam mengajarkan hidup damai berdampingan lainnya. Lagi-lagi yang terdengar oleh kita adalah pelakunya yang salah, bukan agamanya, namun stigma terhadap agama tertentu atas aksi teror sulit dihilangkan. Lalu muncullah istilah-istilah seperti fundamentalis, ekstrim kanan dan juga kelompok radikal. Nah, kenapa stigma terhadap agama begitu melekat? Apakah ulama gagal meyakinkan umatnya tentang ajaran jihad, dan kenapa pula terorisme yang terjadi belakangan ini menggunakan simbol-simbol keislaman? Inilah yang akan kami bahas dalam forum Today's Dialogue pada malam hari ini bersama saya Kania Sutisnawinata, dan juga telah hadir bersama saya di studio. Setelah hadir di sebelah saya, kanan saya persis adalah mantan komando Jamaah Imron, Umar Abduh. Selamat malam Pak Umar. Assalamualaikum. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Dan kemudian juga di sebelah Pak Umar ada Direktur Pusat Studi Al-Quran Pak Quraisy Shihab. Selamat malam Pak Quraisy. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung. Assalamualaikum. Dan kemudian juga ada Ketua Umum PBNU Hashim Muzadi. Selamat malam Pak Hashim. Assalamualaikum. Terima kasih telah bergabung. Dan juga pengamat Islam politik Nur Hadi Hasan. Selamat malam Pak Nur Hadi. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung. Dan juga kepada audiens yang telah hadir bersama kami pada malam hari ini. Pertanyaan pertama saya akan saya tujukan kepada Pak Umar. Pak Umar, ketika Pak Umar bergabung dengan Jamaah Imroni gitu ya Pak ya, apa sih yang pada waktu itu menjadi tujuan Bapak? Pada saat itu pemerintah Soeharto Orde Baru hendak menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya azas. Jadi satu-satunya azas, satu-satunya ideologi yang boleh di Indonesia. Jadi selain ada penekanan-penekanan, diantaranya dakwah itu sulit dilakukan, atau langsung menyatakan atau memberikan stigma terhadap kelompok-kelompok yang menentang atau bertentangan dengan kebijakan pemerintah terkait dengan asas tunggal Pancasila sebagai kaum radikal. Jadi Bapak awalnya keberatan dengan penilaian itu? Saya kalau disebut radikal barangkali ya tidak ada masalah, kita disebut apa aja juga nggak masalah. Tapi tidak ada rasa bangga disebut fundamentalis. Kita tidak pernah mempublish atau melansir istilah-istilah tersebut sebagai bagian daripada baju gerakan kita. Akan tetapi yang lebih penting adalah bahwasanya ada perlawanan dari umat Islam di Indonesia yang saat itu pemerintah sangat represif terhadap umat Islam. Bahkan karena ada sekitar 3.000 tahanan karena kasus komando jihad, kasus politik. Komando jihad itu sendiri pun merupakan label yang diberikan oleh pemerintah saat itu adalah Opsus.